Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Takli dari jurusan S1 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan review jurnal dengan topik tentang forensik digital ataupun digital forensik. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung masuk ke jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama, perancangan digital forensik pada aplikasi Twitter menggunakan metode live forensik. Jurnal ini keluar pada tahun 2018, ditulis oleh Ihsan Zuhrianto, Anton Yudana, dan Imam Riyadi. Dan ini didahului dengan tulisan oleh peneliti ataupun penulis bahwa pada prinsipnya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia satu sama lainnya. Dan interaksi ini pun berbentuk kelompok, bersifat kelompok, didasari pada kepemilikan atau kemampuan dalam berkomunikasi, mengungkapkan rasa dan kemampuan untuk saling bekerja sama dan bersosial. Adapun tujuan tinjauan pustaka yang diambil di sini disebutkan ada 4 sumber tinjauan mereka, yaitu penelitian yang dibikin oleh Mukuti, Masruroh, dan Khairani pada tahun 2017, lalu penelitian Rahulloh pada tahun 2018, yang ketiga penelitian Yudana, Riyadi, dan Ansori pada tahun 2018, dan penelitian Riyadi pada tahun 2017. Untuk metodologi penelitian pada jurnal pertama ini, ditulis di sini mereka menggunakan metode analisis forensik untuk National Institute of Justice atau NIJ, dan tahapan pada metode itu pun adalah yang pertama persiapan, yang kedua pengumpulan data, collecting atau accumulation, yang ketiga pemeriksaan atau examination, yang keempat analisa atau analisis, dan yang kelima itu pelaporan atau reporting. Dan yang mereka simpulkan di dalam jurnal mereka, penelitian mereka ini meyakini bahwa akun media sosial menjadi nilai yang mempresentasikan string asli atau akun asli dilakukan dengan analisa data pada direktori laptop atau PC. Berdasarkan beberapa hasil dari tahapan-tahapan metodenya tadi, Twitter dapat dikatakan bahwa barang bukti yang diambil dari Twitter itu termasuk barang bukti yang valid. Baik, kita masuk ke jurnal yang kedua. Judulnya yang berjudul Analisa Perkembangan Digital Forensik dalam Penyelidikan Cybercrime di Indonesia dengan menggunakan Systematic Review. Jurnal ini salah satu bagian dari Jurnal Telekomunikasi dan Komputer pada volume 9 yang keluar pada tahun 2019 dan ditulis oleh Nur Iman, Aris Susanto, dan Rahmat Tinggi. Dalam bagian pendahuluannya ditulis oleh peneliti bahwa landasan forensik digital ialah praktik pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital, investasi forensik digital, dan pelaporan data digital. Investigasi forensik digital memiliki penerapan yang sangat beragam. Bidang ilmu forensik atau forensik adalah istilah yang diberikan untuk penyelidikan kejahatan menggunakan sarana ilmiah atau digunakan untuk menggambarkan deteksi kejahatan secara umum. Metode yang digunakan pada jurnal ini, mereka menggunakan metode untuk mengkaji tentang perkembangan digital forensik di Indonesia. Pertama, penulis melakukan
inisialisasi dan identifikasi pada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan digital forensik, lalu mereka akan melakukan penelitian dari sumber data yang mereka telah inisiasi dan identifikasi data. Adapun di sini sedikit hasil dan pembahasan dari jurnalnya. Pada bagian ini penulis menunjukkan di jurnalnya berbagai macam gambar yang berdasarkan keyword. Jadi seperti diagram atau tabel berdasarkan keyword yang mereka gunakan sebagai bahan analisa mereka tentang digital forensik tadi. Adapun kesimpulan yang mereka dapatkan adalah hasil pencarian jurnal yang berhasil dihimpun dari 3 sumber database masih terlalu sedikit, akan tetapi penelitian ini didapatkan suatu gambaran tentang penerapan digital forensik di Indonesia di dalam penggunaan cybercrime yang terjadi pada perangkat digital. Kita lanjutkan untuk ke jurnal yang ketiga. Di jurnal yang ketiga dengan judul Analisis Digital Forensik Aplikasi OVO pada Android dengan jurnal E-Proceeding of Applied Science volume 7, rilis pada tahun 2021, ditulis oleh Michael Mawar J, Sianipar Setiajuli Israel Ismail, dan Gandepa Bayu Satria. Peneliti menulis bahwa pemanfaatan teknologi informasi media dan komunikasi telah mengubah sistem dan pola pembayaran dalam transaksi ekonomi ke dalam bentuk yang lebih efisien dan ekonomis. Kemajuan teknologi ini juga membawa kita ke dalam pembayaran digital yang biasa disebut dengan electronic money atau e-money, yang mana telah banyak digunakan di beberapa negara karena dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Tujuan umum dari jurnal ini ialah tinjauan umum pada penelitian ini. Pada bagian tinjauan umum jurnal itu penulis melakukan penjelasan sedikit tentang apa itu digital forensik, bukti digital itu seperti apa, smartphone, Oppo, aplikasi Oppo sendiri, cybercrime, dan NIST SP886. Setelah itu pada bagian analisa dan perancangan, pada bagian ini peneliti menunjukkan gambar sistem yang ada pada saat jurnalnya ditulis. Lalu mereka menganalisa kebutuhan produk dan merancang sistem menggunakan NIST SP886. Kesimpulan yang mereka dapat pun adalah yang pertama, digital forensik dapat digunakan untuk memulihkan barang bukti yang telah hilang dengan mencari artefak database Oppo. Metode NIST dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisa barang bukti. Lalu yang ketiga, hash merupakan sebuah fungsi algoritma matematika yang digunakan untuk menghasilkan nilai-nilai dan memberi identitas file dan nilai algoritma yang dihasilkan akan berbeda-beda dan unik. Dan untuk jurnal yang terakhir dengan judul Mengungkapkan dan Menguji Keaslian Bukti Digital pada Kejahatan Cybercrime dengan Metode Digital Forensic Research Workshop, yang ada dalam jurnal Aplikasi Teknologi Informasi dan Manajemen atau JATIM volume 2 yang rilis pada tahun 2021, ditulis oleh Imam Wahyudi, Arif Muntasa, Muhammad Yusuf, dan Ardi Hamzah. Pada bagian latar belakangnya ditulis bahwa teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan hukum. Salah satu implikasinya adalah diakuinya keberadaan bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun perkara lainnya. Metode penelitian yang mereka gunakan adalah metode DFRWS atau Digital Forensic Research Workshop dengan langkah-langkahnya yang seperti berikut. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, pemeliharaan, yang ketiga, pengumpulan, yang keempat, pemeriksaan, yang kelima, analisis, dan yang terakhir adalah presentasi.
Hasil dan pembahasan dari jurnal ini adalah analisis digital forensik memiliki cangkupan yang cukup luas sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan pada bentuk fisik maupun logis. Barang bukti yang dianalisis dengan cakupan komputer forensik yaitu mobile forensik, audio forensik, video forensik, dan image forensik dan cyber forensik. Dalam penelitian ini sendiri akan menggunakan image forensik, di mana forensik ini berkaitan dengan jenis barang bukti yang berupa file gambar digital. Kesimpulan yang mereka dapatkan adalah penelitian yang menggunakan DFRWS ini sebagai metode yang mana dijalankan menggunakan perangkat lunak FTK Imager sebagai bahan pendukung untuk mengetahui data dari prestis yang telah dihapus. Dalam meyakinkan bahwa bukti yang mempresentasikan asli dilakukan dengan analisis gambar pada aplikasi JPEG Snoop yang berdasarkan pada hasil dari tahapan-tahapan metode yang telah dilakukan. Proses analisis mengenai dan pada data prestis dapat dikatakan bahwa bukti digital berupa barang bukti data yang valid atau dapat diterima dalam persidangan. Mungkin sekian saja review jurnal yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Salah hilap mohon maaf. Semoga kita semua menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Wakhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.